kita lanjutkan ngaji kita jilid 3. Ala ma nawaina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kok muncul saya? Baik, kita lanjutkan jilid berikutnya, yakni jilid 3. Mohon maaf agak lemot ini, barusan kena pencet-pencet sama si kecil ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di jilid 3 halaman 1 sampai 13 kita akan mengaji tentang pengenalan tanwin. Bukan tanwin, tapi itu perhatikanlah bacaan tanwin, jangan sampai miring. Ya. Kemudian pengenalan nama-nama harokat fathatain, kasrotain, dhammatain. Kalau tadi fathah A, kasroh I, dhammah U untuk di jilid 2. Di jilid 3 kita sudah akan lanjutkan dengan fathatain, an, kasrotain, in, dhammatain, un. Kemudian pengenalan angka Arab ratusan. Tadi puluhan, sekarang masuk ke ratusan. Kemudian belajar menebali dan menulis huruf berangkai 4. Dari 1 menuju 2, menuju 3, sekarang menjadi 4 huruf dirangkai menjadi 1. Baik, kita lanjutkan. Ditulis ini ya? Sudah. Guru kadang-kadang agak repot ya kalau ada siswa nulis itu lanjut lagi atau kok berzikir kita mare. Nah, itu panggilan jiwa seperti itu. Terus lagi kita amare niser, muntah terus lagi kita tuli mare. Ya, kadang-kadang ngambil jalan tengah. Kalau sudah diperkirakan nanti ada yang selesai, biar nanti mencontoh ke temannya. Kadang-kadang ngambil jalan tengah seperti itu guru itu. Baik, saya lanjutkan. Di jilid 3 ini saya mulai dari nomor
halaman 1, halaman 5, dan halaman 9. Untuk yang dari halaman 1 sampai 13 kita ambil 3 halaman 1, 5, dan 9. Bismillah, halaman 1. Di sana kita lihat keterangannya. Fathatain atau fathah 2. Ya, fathah 2 disebut fathatain. Ya, cara bacanya tidak boleh dipisah. Tidak boleh fathatain. Tapi harus digabung fathatain. Ya apa? Fathatain an. Fathatain an. Kemudian ada huruf alif dan ya sesudah fathatain dianggap tidak ada. Jadi alifnya setelahnya fathatain itu dianggap tidak ada. Kita tulis materi pokoknya. Mana? Kita tulis materi pokoknya, lalu dikasih contoh. A, an, ba, ban, da'aban, itu 2. Khoto'an, hafadhatan, so'adan. Katanya beliau boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau dilakukan jangan sampai nanti ngalangi makharijul hurufnya. Ya. Jadi jenengan misalkan khoto'an, hafadhatan, so'adan boleh. Tapi biasanya yang kita pakai kalau di Bondoso, khoto'an, hafadhatan, so'adan, kalimatan, nafakotan, darajatan, abasan, marohan, roswadan, tijaratan, bitonatan, bida'atan, rutoban, uruban, samanan, fatan, duhan, hudan. Bisa? Bersama, 1, 2. A, an, ba, ban, da'aban, anak-anak otomatis nanti bacanya insya Allah kalau di jilid 1 dan 2-nya dibiasakan tadi, jilid 1 cepat tidak terputus-putus, di sini nanti akan mudah sudah anak-anak. Khoto'an, hafadhatan, so'adan, kalimatan, nafakotan, darajatan. Katanya guru kami untuk jilat. Ini tanda apa ini? Yeah. Makanya kenapa saya kasih break tadi 10 menit ya. Bukan apa, mungkin mohon maaf panitia agak sedikit nyalahi anunya ya. Saya kasih break 10 menit, bukan apa. Katanya guru kami, sepinter-pinternya anak, nanti dalam 1 kali belajar tidak boleh lebih dari 5 halaman. Mungkin bisa, tapi kadang ininya yang tidak bisa dipaksa. Jilid jadi cilat lah. Ya, oke. Jadi Ustaz-Ustazah, insya Allah anak-anak nanti kalau di jilid 1 sudah terbiasa, maka nanti di jilid-jilid berikutnya akan enak. Katanya guru kami, untuk pengajar jilid 1, 2, dan 3, wajib hukumnya adalah guru selain fasih juga suaranya keras, tegas. Suaranya keras. Kenapa? Karena itu akan meletakkan pondasi. Kalau nanti gurunya misalkan khoto'an, hafadhatan, so'adan, khawatir nanti muridnya dada. Ya.
Ya. Jadi harus keras suaranya, keras tegas. Baru di jilid 4 nanti tidak apa-apa sudah, karena memang sudah pada praktek, sudah membaca ayat yang huruf-huruf yang berangkai. Oke, untuk jilid 4 belakang. Kalau 1, 2, 3 usahakan cari. Kalau tidak ada, gimana Ustaz? Tidak ada di tempatnya kami yang suaranya keras. Ada yang fasih tapi suaranya pelan. Ada yang keras tapi tidak begitu fasih. Ya, tugasnya panjenengan. Gimana nanti supaya ada. Diusahakan. Baik, kita lanjutkan 1, 2, 3. Oh sudah ya ini ya? Sudah. Baik, berikutnya halaman 5. Ini kasrotain in. Kasroh 2 disebut kasrotain. Ya. Atau kasroh tanwin dibaca in. Jangan sampai in. In, sabain, 1, 2. Binabain, hamain, syai'in. Lanjut. Jangan takut salah ya. Tentang yokom. Jadi tidak apa-apa. Biar nanti lisan kita lincah. Tidak apa-apa. Baik, berikutnya halaman 9. Ini yang dhammatain un. Lagi-lagi un, jangan un. Ya. Tidak boleh un, apalagi on. Gimana nanti bacanya? On. Dhamma on. Ya, tapi un. Un, dhamma un. Nah, di tempat saya itu ada namanya Ustazah Uun. Nah, ini nanti kalau latihan tanwin ini dhammatain un ini enak ini. Sering-sering panggil Ustazah Uun. Kalau ditoleh apa kok manggil? Enggak, latihan Uun. Enggak ada yang ikut nih soalnya. Ustazanya ini ikut. Nama panggilannya Uun. Ya. Jadi nanti temannya biar sering-sering manggil enggak apa-apa. Uun. Gitu. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Uun, wamaun, malaun, syai'un, nabaun, ajabun, harajun, Nah itu anak-anak yang dibawanya tetap menebali, kemudian dipindah ke buku tulis sebanyak berapa? 5. Ya, 5. Baik, berikutnya Ustaz Sada, halaman 13. Ya. Sudah ya, 14 ya. 14 tuh sampai 27. Ya, 13 ya. 13 sampai berapa?
27 ya. 13 sampai 27. Mana tadi dah? Ya. 13 sampai 27. Ini yang akan kita pelajari, pengenalan sukun serta menempatkan makhraj setiap huruf. Terutama huruf yang serupa. Ada huruf yang serupa, tapi bacaannya beda. Kemudian juga pengenalan qalqalah. Kemudian juga pengenalan huruf-huruf tafkhim, halqi, idgham, bigunnah. Dan belajar mendebali dan menulis huruf berangkai 4 dan 5. Sudah mulai dari 4 huruf ya, kemudian masuk ke 5. Kita lanjut. Mau diklik next, ini setelah kasih si fokusnya masih nulis gitu ya. Tidak apa-apa. Karena memang kalau untuk mengklasifikasi sendiri nanti nyarinya masih agak butuh waktu. Lah ini kan sudah tinggal niteni gitu. Udah sekian sampai sekian. Halaman 13 sampai 27, okay. Bukan 14, 13. Baik, kita lanjutkan. Bunyi nun sukun sama dengan tanwin. Jangan tidak usah kemana-mana dulu. Kenapa kok nun sukun bisa dibaca tanwin? Nanti akan ada tahapannya. Ya, ini berurut. Yang perlu ditekankan dulu, diingatkan dulu, bahwasanya bunyi nun sukun itu sama dengan tanwin. Tadi kita fathatain an, kasrotain in, dhammatain un. Maka ketika ada nun sukun, ini bacanya sama dengan tanwin, baik an, in, un. Ya. Bagaimana nanti kalau nun sukun bertemu dengan huruf-hurufnya idgham bigunnah? Bertemu dengan ikhfa, itu kan jenengan kita yang sudah tahu tajwid. Tapi anak-anak kita belum nyampe ke sana. Maka ada urutannya. Kita kenalkan dulu, nun sukun ini sama dengan tanwin. Baik. Nun sukun anharon, itu 2. Anhakuma an'aman nanhaka. Lanjut. Yang perlu diingat Ustazah, baca non sukunnya di sini karena sama dengan tanwin, dibaca ditekan dan cepat. Anharon, anhakum, ada boleh dibaca anhakuma. Tapi langsung anhakuma an'aman nanhaka. Jadi dibaca apa? Ditekan dan cepat. Tekan cepat, cepat. Nanhaka sama nanti dengan ketika baca tasdid, ditekan. Okay. Swinwanun an ayatina winwanun wa tanhituna
an ibadihi wa tanhauna. Nah, itu. Ya, dipertegas. Berikutnya halaman 14 sama ini juga. Membaca sukun harus ditekan dan cepat. Ingat membaca lam lidah jangan keluar. Jangan sampai gimana kalau keluar talebur ya. Ya. Yang mim sukun dibaca cepat. Amrona itu dua. Nah, yang lamnya jangan sampai keluar. Alhamdu. Jadi jangan sampai lagi, jangan sampai juga alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu. Tapi jangan juga didiamkan kayak sakta. Nanti alhamdulillah. Karena khawatir tawallud pas alhamdulillah itu tidak dibiarkan begitu. Tetap alhamdu. Okay. Baik, bersama-sama kita ulangi dari amrona 1 2 3. Amrona alhamdu amliku amwatan yamhaduna zamhariron tamlikuhum amwalina alhakum alzamnahu bal yuridu kemarin kita sampaikan di kotak kedua dibaca sesuai dengan huruf asli. Ini tidak usah diterangkan dulu ke anak-anak. Jenengan cukup menyampaikan dan disuruh baca kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Huruf tafkhim. Tidak usah diterangkan ke anak-anak apa itu huruf tafkhim, tidak usah. Belum waktunya. Yang penting anak sudah kenal huruf-huruf itu dinamakan huruf tafkhim. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang belum waktunya untuk diajarkan. Cukup dikenalkan kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Huruf tafkhim. Ya. Baik. Berikutnya ini huruf-huruf yang perlu sering kita latih juga. Agak sama ya, tapi beda baca. Ya. Ya. Ini kalau dibaca dari atas ya. Coba bersama-sama 1 2. Ya. Ini kalau kan anak tidak usah gitu, tapi tetap ke samping ya. Ini maksudnya saya mempersingkat saja ini. Ya, jadi hampir mirip ya serupa tapi tidak sama. Baik. Berikutnya tadi yang 13 sampai 17 ya. Yang tadi pertama ya sampai 17. Maaf, iya ini 14 tadi sampai 17. Oh iya ya, 17 sampai 21. Ya, ini yang serupa. 17 sampai 21 ini yang serupa. Kayak ini. Ini mirip tapi tidak sama. Kalau ada tanda titik 2 kayak gini, itu tandanya mirip. Tapi jenengan nanti ngajarnya tidak usah dibilang mirip 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 enggak begitu. Langsung aja dikasih contoh.
1, 2, 3. Kurang meyakinkan anunya. Masih agak ragu ya. Coba lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita lanjutkan. Halaman 23 ini sama, yang mirip-mirip semuanya ini sama nih. Halaman 23. Pengenalan qalqalah. Baik. Waba. Diingat-ingat di bawah keterangannya huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Kalau sukun suaranya harus dipantulkan. Kayak bola kalau tek, dipantulkan. Ab. Tapi tidak boleh terlalu tekan kayak ab. Enggak. Sub. Enggak. Biasa aja. Ab. Yang penting ada pantulan yang kuat. Saya kalau ngaji kepada beliau Kiai Basori itu justru kalau baca qalqalah itu kalau yang kita belajar di Yambu'a ini agak anu ya pantulannya. Jadi kayak misalkan waba absaruna tibyanan subhan, kayak jelasnya. Kalau kami ngaji, pernah kami juga ngaji itu kalau qalqalah ya seperti hidup tapi mati. Contoh misalkan abasor itu sudah dikatakan qalqalah. Abasaruna tibayanan subhanaka. Mana yang benar? Benar semuanya. Karena ada gurunya, ada landasannya. Nah, kalau yang di Yambu'a kami ngikuti itu ngajinya tebalnya pantulannya agak jelas. Jadi wabah 1, 2, 3. Absaruna tibyanan subhanaka. Tuh, untuk qalqalah sama dengan di halaman 24. Jadi halaman 23 sampai 24 pengenalan qalqalah. Ba, jim, dal, to, qaf, ta, kaf. 1, 2. Kenapa kok disandingkan antara huruf-huruf qalqalah dengan dua huruf ta dengan kaf? Karena ini pelafazannya ada perbedaan yang harus kita ketahui. Kalau yang ba, jim, dal, to, qaf itu qalqalahnya, tadi pantulannya di situ tidak ada apa? Tidak ada desis-desisnya. Jadi ab, qata, ada. Ibrahim. Tapi kalau ta dengan kaf itu ada. Jadi misalkan jenengan baca nanti di hukman. Tidak boleh membaca hukman. Atau dikolkolokan hukman. Tidak boleh apalagi. Ada hamasnya. Hukman. Ta. Walduribat. Hurufnya dulu disebut baru ada hamasnya, ada nafas yang dikeluarkan. Walduribat. Bukan dari awal. Walduribat.
Enggak. Tapi waduribat hurufnya disebut baru hamzahnya. Oke. Coba dari baris nomor 3 giliran Ustaz. Ya. Ya, garis pertama. Bismillah. Satu-satu. Ya. Semangat itu, semangat. Hah? Langsung ditegarin lah. Ya kayak gitu nanti Ustaz. Tapi kalau jenengan negor puridnya jangan langsung diperbaiki. Nah, barusan kan langsung diperbaiki. Gimana memperbaikinya? kok jenengan ingat kepada hanya ya. Bisa? Ya kalau jenengan mau pakai yang penting anaknya enggak takut enggak apa-apa. Saya khawatir takut pas tak beli jong. Takut. Ya, yuk lagi diulangi Ustaz. Oke, loncatannya setelahnya Ustaz. Lanjut. Lagi. At. Pinter. Lanjut Ustazah. Lagi yang keras. Hukman. Oke, Ustazah Mirah. Oke. Kan enggak tahu namanya, Ustazah Mirah. Yang keras? Ya. Lanjut. Ustaz Hijau. Sokok hitam. Ya. Oke. Ustazah. Lek jenengan lek nyuruh murid biasanya yang ditunjuk yang kayak apa? Hah? Biasanya yang tidak memperhatikan atau yang main-main begitu ya? Apakah yang saya tunjuk masuk kategori barusan? Enggak Ustaz, enggak. Semuanya memperhatikan. Tapi nyatanya itu resep yang jitu. Kenapa? Semuanya bersiap sih. Kenapa? Takut kena itulah resepnya yang jitu. Jadi kalau sekiranya nanti, maka guru harus pinter-pinter membaca suasana anak didik atau suasana murid. Oke, Ustazah, bersama-sama. Baik, kita lanjut. Aman. Halaman 28. Di sini halaman 28 sampai 33 pengenalan tasydid. Kemudian pengenalan gunnah pada mim dan nun tasydid. Kemudian pengenalan angka Arab ribuan dan juga belajar menyambung huruf. Kalau tadi huruf demi huruf itu kan dirangkaikan sudah. Di sini anak sudah apa? Diminta untuk menyambung sendiri huruf ke huruf yang lainnya. Ya, sudah dipancing untuk merangkai satu huruf kepada huruf yang lainnya. Baik, kita lanjutkan halaman 28.
Dibaca di keterangannya, tasydid sukun pada huruf double. Yang pertama sukun, yang kedua hidup, dan ditulis hanya satu huruf. Ya, itu sebenarnya sukun semua aslinya. Ya. Jadi tasydid sukun pada huruf double, yang pertama sukun, yang kedua hidup, dan ditulis hanya satu huruf. Cara bacanya tadi apa? Tekan cepat. Allah, Allah, Allafa, 1, 2. Jadi tidak boleh dibaca apa? Allafa, Allafa, tidak boleh. Jadi tekan cepat. Allah, Allah, Allafa, 1, 2. Lanjut, 1, 2. Ya, tasydid ditekan. Tasydid ditekan. Baik, berikutnya mim tasydid dan nun tasydid. Nun dan mim tasydid harus dibaca dengung yang lama. Lamanya sama dengan lamanya mad tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat atau 1 alif. 1 alif atau 2 harokat. Ya. Bacanya tadi apa? Dengung dengan lama. Mim tasydid. Amma. Nun tasydid. Anna. 1, 2. Coba jenengan menghitung 2 harokat gimana? Coba sambil anak-anak kita biasa dilihat tidak apa-apa. Coba. Mim tasydid. Amma. 1, 2, 3. Sulit apa gampang? Sulit. Katanya guru kami, untuk mengukur ininya nanti, maka dihitung dengan hurufnya, mulai dari huruf. Kan 1 huruf, 1 harkat. 1 huruf, 1 harkat. Berarti kalau 2 huruf, 2 harkat. Maka memulainya, menghitungnya sudah dari huruf pertama. Ya, berarti amma, amma. Ma-nya tetap 2 harkat ditambah dengan nun tasydidnya 2 harokat, kemudian A 1 harokat. Oke, coba bersama-sama. Dari wa imma 1, 2, 3. Wa imma innama.
Di bawah itu tulisannya apa? Tulisannya di bawahnya. Kaf disambung dengan alif. Kan tadinya kan dituntun masih. Dari 1 huruf menjadi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Ya, dituntun menjadi kalimat. Nah, sekarang anak sudah apa? Dituntun disuruh untuk merangkai huruf. K dirangkai dengan alif. Oke. Baik, berikutnya Ustaz. Dari halaman 30 ke halaman 34. Di halaman 34 sampai 44 itu pengenalan hamzah wasol dan lam ta'rif. Hamzah wasol dan lam ta'rif. Baik, kita mulai dari halaman 34. Alhamdulillah jenengan ini dari tadi berapa huruf yang dibaca Ustaz? Tidak akan sama dengan jenengan membaca A, B, C, D, tidak sama. Ya, I, B, C, C, tidak sama. I, B, C. Ini jenengan berapa huruf dari tadi? 10 huruf. Satu hurufnya dikatakan 10 kebaikan. Wah, ini Masya Allah ya. Baik, di keterangannya alif di tengah yang diikuti huruf sukun dianggap tidak ada, disebut hamzah wasol. Biasanya alif tidak ada harokatnya dan di atasnya ada kepala sod kecil. Itu alifnya tidak ada harokatnya, di atasnya ada sod kecil, itu namanya apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol di tengah kalimat dianggap tidak ada. Tapi kalau di awal kalimat ada, dianggap ada, dibaca. Tapi kalau di tengah kalimat dianggap tidak ada. Walhamdu. Lagi, ulangi, 1, 2. Putri. Putra. Putri. Hamzah wasol. Oke. Kemudian halaman 37. Huruf mat. Huruf mat itu ada berapa? 3. 1 alif, 2 wawu, 3 ya. Apabila diikuti hamzah wasol maka dianggap tidak ada. Ya, huruf alif, wawu, ya kok diikuti hamzah wasol dianggap tidak ada. Zul jalali. Sambil dilihat lisan anak kita, jangan sampai baca dul. Entah kok pas kondisi capek, anak-anaknya maksudnya. Anak-anaknya, bukan jenengan, bukan. Kondisi capek, zul menjadi dul. Ya, hati-hati. Za, ya, za di zubal. Zul jalali. Itu 2. Oke, di kotak kedua. Kotak kedua, mana kotak kedua? Nah, 1, 2, 3.
Alhamdulillah tambah locer pun. Tambah locer, alhamdulillah. 37. Kemudian 39. Alif diikuti tasydid, ya, sama dengan alif diikuti sukun, dianggap tidak ada. Bila sebelumnya ada huruf mad, mad dianggap tidak ada. Ini perlu kita perhatikan. Watta, watta, wattaba'a. 1, 2. Lanjut. Ayo. Tadi sudah kita pelajari kalau ada mim tasydid, dengungnya dibaca 2 harokat. 1 alif. Lagi, coba lagi dari wadzakaro. Oke, di kotak ketiga anak-anak disuruh apa itu? Menyambung sin, lam dengan mim. Gimana caranya nyambung? Lah, insya Allah sudah terurutkan nantinya ya, karena sudah mengikuti dari awal. Baik, kemudian 41. Lam yang tidak berharkat dianggap tidak ada. Gampangnya seperti itu. Lam yang berharkat, yang tidak berharkat dianggap tidak ada. Ar-Rahmanu. Ingat baca roh, jangan sampai terlalu enggak. Ar-Roh, biar dikatakan fasih misalkan Ar-Rahman, enggak. Ya. Ar-Rahmanu, bersama-sama. Ar-Rahmanu. Lanjut. At-Tawwabu. Ad-Dunya. Az-Zariyati. Ar-Rashidu. Az-Zabur. Kotak kedua. 1, 2. Oke. Kita lanjutkan 42. Alif lam diikuti tasydid termasuk hamzah wasol bila di tengah dianggap tidak ada. Pokok kata kuncinya jenengan hamzah wasol kok tidak di depan, ada di tengah, mesti dianggap tidak ada. Ya. Bila sebelumnya ada huruf mad juga dianggap tidak ada. Wasyamsi. 1, 2. Lanjut. Paling bawah. Kemudian di bawahnya itu apa? Anak merangkai huruf menjadi kalimat. Oke. Berikutnya ini sudah buahnya dari perjuangan tadi. Kalau anak-anak bisa baca ini tanpa kita tuntun, ya. Tanpa kita tuntun, kok bisa baca dengan benar, berarti pembelajaran dari awal tadi sudah berhasil. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani. Baik, setiap jilidnya jangan lupa peraga. Di awal bisa kita
menggunakan peraga, karena peraga itu membantu untuk kelancaran jilid. Baik, dengan berakhirnya di halaman 44 ini, maka untuk jilid 3 alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan barokah manfaat untuk beliau-beliaunya semuanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Oke, untuk selanjutnya istirahat dulu.